Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Silvia Noviana, NSPD, Guru Sosiologi di SMA Negeri 14 Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video mengenai pemecahan pembelajaran siswa. Dalam konten ini, seperti biasa, meliputi deskripsi permasalahan, yaitu menjelaskan gambaran umum permasalahan yang terjadi, akar permasalahan, yaitu penyebab terjadinya permasalahan. Yang ketiga, alternatif solusi, yaitu solusi untuk memecahkan permasalahan. Hasil pemecahan masalah, yaitu hasil dari penyelesaian permasalahan. Dan yang terakhir adalah sumber rujukan masalah atau solusi, peserta didik yang menjadi rujukannya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan khususnya untuk saya pribadi. Lanjut, pada isi yang pertama yaitu ada deskripsi permasalahan. Di sini permasalahan yang terjadi yaitu siswa tidak mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan meskipun bukan PR atau pekerjaan rumah dan ini dikerjakan di kelas saat KBM berlangsung. Tugas itu sendiri merupakan sarana atau fasilitas belajar yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Namun beberapa siswa ini tidak mengerjakan bahkan cenderung mengabaikan. Ya, kemudian akar permasalahannya apa sih sehingga, bisa terjadi atau timbul permasalahan tersebut? Yang pertama adanya ketidakpahaman atau tidak paham. Beberapa siswa bahkan mengakui bahwa seberapa keras mereka memperhatikan, namun tetap tidak ada yang masuk ke dalam otak gitu ya. Jadi, saya mendapat pengakuan bahwa, "Bu, saya ini susah untuk bisa memahami pelajaran, tidak hanya pelajaran Ibu, tetapi di semua pelajaran itu saya nggak bisa, Bu," gitu. Nah, kemudian yang kedua, malu bertanya. Jadi, kurangnya rasa percaya diri untuk bertanya, mengomunikasikan, menyampaikan pendapat, serta rendahnya rasa ingin tahu. Jadi karena dia itu kadang ada beberapa siswa yang tidak paham materi dan tidak paham caranya untuk bertanya mengenai ketidakpahamannya tersebut gitu ya. Jadi dia nggak ngerti caranya bertanya itu gimana, terus yang dia bingungin itu sebenarnya apa, itu sebenarnya dia nggak paham juga gitu ya. Nah kemudian, faktor yang ketiga itu adalah pertemanan. Di sini ada faktor pertemanan yaitu adanya geng-geng dalam pertemanan di kelas. Jadi kita tidak bisa, eee menampilkan bahwa di dalam kelas ini pasti ada, geng-geng gitu ya, sehingga membuat siswa dengan intek kurang ini merasa terkucilkan, ada rendah diri gitu ya, insecure, minder, ya. Jadi ketika guru menjelaskan ada beberapa kelompok anak yang memang, kemampuan daya berpikirnya itu sudah di level jauh gitu ya, tinggi gitu, sehingga sudah mampu memahami dengan mudah. Sedangkan yang, inteknya kurang ini merasa malu gitu ya, sehingga bertanya dengan guru tidak mau, bertanya dengan, temannya itu malu gitu ya. Kemudian waktu KBM yang terbatas. Guru memiliki waktu terbatas di dalam kelas sehingga tidak bisa menjelaskan pada satu persatu siswa secara rinci dan secara detail. Karena biasanya saya setelah menjelaskan, materi, saya memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, untuk menyampaikan pendapat. Nah, adanya peserta didik yang pasif ini cenderung untuk, karena adanya tadi ya, faktor-faktor yang tadi itu menyebabkan mereka ini kesulitan untuk mengerjakan tugas dan bahkan, eee, menganggap bahwa tugas tersebut nggak papalah nggak dikumpulkan, saya nggak bisa soalnya. Nah itu, jadi ada pengabaian terhadap tugas di situ. Ya jadi karena tidak paham, malu bertanya, adanya pertemanan yang tidak, kurang atau kurang sehat gitu ya. Jadi menganggap bahwa, ya sudahlah tidak usah mengerjakan, kayak gitu. Itu adalah, akar permasalahan dari, permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran saya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya alternatif solusi. Yang pertama,
Saya memberi motivasi secara umum di dalam kelas dan secara khusus kepada peserta didik yang kemudian mengakui kesulitan belajarnya gitu ya. Eee, supaya apa? Supaya lebih percaya diri dalam berkomunikasi kepada teman maupun kepada guru gitu, bahwa di dalam kelas tidak ada yang namanya apa ya, diskriminasi dari guru kepada, siswa. Jadi seluruh siswa mendapatkan haknya yang sama, mendapatkan materi yang sama. Meskipun pada endingnya kita perlu melakukan diagnostik terhadap, treatment-treatment yang harus kita berikan kepada, karakter peserta didik yang berbeda-beda ini ya. Ada yang cepat merespon, eee, mendapatkan transfer ilmunya ada yang sedang, ada yang rata-rata, ada yang kurang, begitu. Kemudian melakukan coaching di luar jam KBM atau kegiatan belajar mengajar, memberikan tambahan latihan dan penjelasan di luar jam. Karena adanya keterbatasan waktu di dalam kelas, kita tidak bisa memperhatikan satu 2 siswa, secara apa ya, khusus di dalam kelas, maka saya memberikan, tambahan waktu di luar jam pelajaran, gitu. Kemudian yang perlu kita teliti atau, kita lakukan adalah saya ini memeriksa latar belakang dan karakter siswa itu sendiri. Bagaimana, eee kita menggali informasi mengenai, keluarganya, bagaimana permasalahan yang ada, faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan peserta didik ini mengalami kesulitan, bahkan cenderung mengabaikan gitu ya. "Ah, nggak papalah, nggak usah, nanti juga akan dapat nilai, nanti juga akan naik kelas," seperti itu. Kemudian bagaimana keluarganya, bagaimana perekonomiannya, bagaimana jarak dia dari rumah ke sekolah, kendaraannya, karakter belajarnya, profilnya, dan lain sebagainya, supaya kita bisa memberikan treatment yang tepat dan sesuai dengan karakter siswa itu sendiri. Kemudian hasil pemecahan masalah, meskipun solusi yang dilakukan ini belum 100% mampu menyelesaikan permasalahan, tetapi ada beberapa dampak yang timbul, di antaranya adanya yang pertama optimistis, ya tergugahnya sikap optimis terhadap proses pembelajaran pada anak atau peserta didik kita. Jadi bahkan ada, peserta didik saya ini mengakui bahwa karena saking dia tidak memahami pelajaran yang dia terima di semua mata pelajaran itu sampai ingin, eee, putus sekolah gitu ya. Nah, saya memberikan, solusi tadi sehingga apapun permasalahannya bisa bercerita pada saya, pada guru BK, dan kita tetap bisa, melakukan pembelajaran seperti teman-teman yang lain ya. Agar peserta didik ini bisa menuntaskan pendidikannya, mendapatkan haknya dengan, maksimal kayak gitu ya. Jadi, paling tidak peserta didik ini mau tetap ada di dalam kelas yang memperhatikan Bapak Ibu guru. Karena penilaian ini kan tidak hanya terkait akademis, tapi ada sikap, keterampilan, dan lain sebagainya. Untuk akademis ini sendiri, eee, saya meyakini bahwa peserta didik dibantu oleh, bapak ibu guru, akan, bisa mengikuti ya, jalan yang juga ditempuh oleh teman-temannya sampai dengan tuntas begitu. Sehingga tidak ada pengabaian-pengabaian terhadap tugas lagi dan, nilai-nilainya bisa, terpenuhi begitu ya. Kemudian adanya sikap berani, yaitu berani dalam hal mengungkapkan pendapat. Adanya peserta didik ini mengakui ya, bahwa dia mengalami kesulitan dan bercerita itu adalah, poin yang saya terima bahwa mereka setidaknya mampu atau berani untuk mengungkapkan kesulitannya. Kemudian berani untuk mencoba, mencoba apapun tugas yang diberikan oleh guru harus dikerjakan bagaimanapun caranya, entah itu browsing, entah itu tanya dengan guru mapel yang bersangkutan, entah itu bertanya dengan teman dekatnya yang dia percaya. Sehingga tidak ada lagi dia
alasan untuk tidak mengerjakan ataupun mengumpulkan tugas. Nah, eee sumber rujukan, yaitu siswa kelas 11 IPS, saya rahasiakan nama peserta didiknya. Nah, pemecahan permasalahan ini berdasarkan observasi jangka panjang dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini tidak bisa digeneralisasikan pada seluruh siswa yang ada karena sumbernya berbeda dan memungkinkan juga permasalahan yang timbul juga berbeda. Nah, itu saja dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucapan, maupun salah penyampaiannya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk, follow, subscribe, dan juga, hubungi saya apabila video ini bermanfaat melalui kolom komentar maupun, email yang atau kontak person yang bisa dihubungi di laman ini gitu ya, jadi bisa melalui YouTube, Instagram, maupun email saya. Itu saja dari saya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.